warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalam kalamullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. باب بر الوالدين وصلة الأرحام. Bab berbuat baik kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahim. Hadis 319. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya. Menunjukkan bahwa rizki bisa lapang, rizki bisa sempit. Yang melapangkan rizki Allah, yang menyempitkan rizki juga Allah. Baru berumur 4 bulan dalam kandungan seorang ibu, ruh ditiupkan dan ditetapkan 4 perkara, ditetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, bahagia dan celakanya. Jadi rizki manusia telah ditetapkan oleh Allah. Akan tetapi Allah memberikan sarana-sarana untuk melapangkan rizki. Yaitu salah satunya menyambung silaturahim. Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi. Barang siapa yang suka untuk dilapangkan rizkinya. Wa yunsa'alahu fi atharih. Yunsa'alahu fi atharih ay yuakhira lahu fi ajalih wa umurih. Diakhirkan ajalnya, diakhirkan umurnya. Berarti siapa yang ingin panjang umur? Padahal panjang umur itu
bagi seorang muslim adalah keistimewaan. 3 orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Islam. Yang satu rajin ibadah, yang lain juga rajin ibadah. 2 orang di antaranya ikut jihad dan terbunuh. Satu dari yang ketiga diberi umur panjang. Seorang sahabat bermimpi bahwa ketika sampai di pintu surga, orang yang panjang umurnya tadi, yang mati di tempat tidurnya, disuruh masuk surga duluan. Sementara 2 orang sahabatnya yang mati syahid belakangan. Lalu dia pun bercerita dengan teman-temannya, bercerita. Sampailah cerita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kalian herankan, kata Nabi? Apa yang kalian herankan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah sahabatnya itu melalui hari-harinya untuk sholat ini, lalu dia juga memasuki bulan Ramadan dan dia puasa di dalamnya? Ijab iya. Derajat di antara keduanya antara langit dan bumi. Derajat di antara keduanya antara langit dan bumi. Ini orang yang panjang umurnya, yang mengerjakan sholat ini, kemudian memasuki bulan Ramadan dan puasa di bulan Ramadan, maka derajatnya antara langit dan bumi dengan orang yang mati syahid, tetapi belum banyak beramal. Maka panjang umur bagi seorang mukmin itu keutamaan. Di samping kita mendapati bulan Ramadan itu adalah karunia. Karena Nabi mengatakan, bukankah dia mendapati Ramadan lalu berpuasa di dalamnya? Kasihan sekali orang yang sudah mau dekat Ramadan malah meninggal. Semoga Allah panjangkan umur kita untuk beramal saleh. Jadi panjang umur itu satu keistimewaan. Sebab panjangnya umur seorang muslim bisa menambah kebaikan-kebaikan. Panjangnya umur seorang mukmin bisa menghapus dosa-dosa. Kalau antum udah meninggal tadi pagi, nggak bisa ngaji sore ini. Kalau udah meninggal tadi pagi kok sore-sore datang ngaji, nah itu. Yang lain pergi. Maka usahakan kita untuk memperpanjang umur kita. Salah satunya dengan fal yasil rahimahu, menyambung silaturahmi. Fiqhul hadis, fikih hadisnya, silatul arhami sababun fi bastir rizki was sa'atih. Menyambung silaturahim merupakan sebab diluaskannya rezeki dan dilapangkannya. Sering-sering berkunjung ke rumah paman, ke rumah bibi, ke rumah adik, ke rumah kakak, ke rumah saudara. Itu sebab rezeki dilapangkan, rezeki diluaskan. Jangan cuma tidur aja tidur. Enggak kenal saudara, enggak kenal tetangga. Wal barakatu fil umri, dan akan menambah berkah pada umur. Orang yang rajin silaturahim umurnya berkah. Apa sih berkah? Kebaikannya banyak.
Berkah dari kata birkah, tempat air yang terbuat dari kulit. Orang kalau berkah, maka dia banyak memberikan manfaat buat dirinya, buat keluarganya, buat orang lain. Yang kedua, wa fihi istijabatullahi lirrahimi lima sta'adat bihi faman wasalaha wasalahullah wa hadha minha wa man qata'aha qata'ahullah wa haramah. Di dalam hadis ini ada pengkabulan Allah terhadap Ar-Rahim tatkala Ar-Rahim berlindung dengannya. Jadi Ar-Rahim itu makhluk Allah. Sebagaimana Al-Maut makhluk Allah. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang menciptakan mati dan hidup. Ar-Rahim juga ciptaan Allah. Di antara doanya Ar-Rahim adalah aku akan sambung orang yang menyambungku, aku akan putuskan orang yang memutuskanku. Faman wasalaha wasalahullah, barang siapa yang menyambung silaturahim, Allah akan menyambung dengannya. Dan ini diantaranya yang disebutkan dalam hadis ini. Waman qata'aha qata'ahullah. Siapa yang memutuskan silaturahim, Allah akan putuskan hubungan dengannya. Padahal putus hubungan dengan siapapun pasti ada penggantinya. Putus hubungan dengan siapapun pasti ada penggantinya. Tapi kalau putus hubungan dengan Allah, siapa yang bisa menggantikan Allah? Gak ada penggantinya. Maka jangan sampai kita putus hubungan dengan Allah. Caranya, jangan putuskan hubungan silaturahim. Wa anhu qala, dan darinya, dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, Kana Abu Talha akthar al-ansari bil Madinati malan min nahlin. Adalah Abu Talha sahabat Ansor yang paling banyak hartanya berupa kebun kurma. Anas bin Malik, ibunya namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim mengislamkan anaknya Anas. Suaminya Malik marah. Akhirnya bertengkar. Ummu Sulaim dan Malik suaminya. Pergi suaminya meninggalkan rumah, ketemu musuh. Terbunuh Malik. Sehingga Ummu Sulaim jadi janda. Cantik dan pintar. Banyak para saudagar yang ingin melamarnya, tapi takut. Sementara Abu Talha tampan, kaya, dermawan, belum pernah ditolak wanita. Dia pun memberanikan diri untuk melamar Ummu Sulaim. Kaget Abu Talha jawaban Ummu Sulaim, wahai Abu Talha, laki-laki sepertimu tidak pantas ditolak lamarannya. Itu. Laki-laki sepertimu tidak pantas ditolak lamaran. Tapi sayang kamu kafir. Kalau kamu masuk Islam,
maka itulah maharnya. Jadi saya mau nikah sama kamu kalau kamu masuk Islam. Kata Abu Talha, "Hai Ummu Sulaim, kamu minta yang putih atau minta yang kuning? Apa kamu minta perak atau minta emas?" Kata Ummu Sulaim, "Aku tidak minta itu semua. Aku minta keislamanmu." Maka Abu Talha masuk Islam. Kemudian nikahlah Abu Talha dengan Ummu Sulaim. Nah, Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talha, berarti Anas bin Malik jadi anak tirinya Abu Talha. Nah, Anas bin Malik menceritakan bapak tirinya, yaitu Abu Talha, bahwa Abu Talha adalah sahabat Ansor yang paling banyak hartanya, diantaranya kebun kurma. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi Bayraha. Dan di antara kebun kurma yang paling dicintai oleh Abu Talha adalah kebun Bayraha. Nama kebun Bayraha. Wa kanat mustaqbilatal masjid. Dan kebun Bayraha itu ada di hadapan masjid. Berarti sekarang sudah jadi masjid Nabi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha thayyib. Dulu Rasulullah SAW biasa masuk ke kebun itu lalu minum air yang baik yang ada di dalamnya, air segar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minum di dalamnya. Falamma nazalat hadhil ayah, maka tatkala turun ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna hingga kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Jadi kita tidak mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai kita infakkan harta yang kita cintai. Punya sepeda, punya motor listrik, punya motor NMAX. Yang paling dicintai mana? Maka kita tidak dapat kebaikan yang sempurna kecuali kita menginfakkan yang paling kita cintai. Qama Abu Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Bangunlah Abu Talha menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul." Sesungguhnya Allah yang maha suci lagi maha tinggi telah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Wa inna habba mali ilayya Bayraha. Sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah kebun Bayraha. Wa innaha sadaqatun lillahi ta'ala. Sesungguhnya kebun itu aku sedekahkan karena Allah Ta'ala. Arju birraha wa dhukhraha indallahi Ta'ala. Kami mengharapkan kebaikannya, kami mengharapkan simpanannya di sisi Allah Ta'ala. Fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Bagi-bagikan ya Rasulullah sesuai dengan pendapat yang Allah berikan kepadamu. Langsung turun ayat, diamalkan. Coba antum pulang nanti mikir-mikir, apa yang paling aku cintai? Gitu. Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Bah,
Dzalika malun rabih, dzalika malun rabih. Wah, harta yang beruntung, harta yang beruntung. Wa qad sami'tu ma qult, sungguh aku telah dengar apa yang kamu ucapkan wahai Abu Talha. Wa inni ara, dan aku berpendapat an taj'alaha fil aqrabin, agar kau bagi-bagikan kebunmu kepada kerabat dekatmu. Itu. Rasulullah SAW menganjurkan orang sedekah, menganjurkan orang infak, tapi Nabi arahkan kepada orang-orang yang terbaik untuk menerima. Bukan infak kemana Ustadz? Ya sama saya lah. Oh, gitu. Bukan begitu. Karena ada nomor rekening tinggal transfer kok. Gitu. Bukan mengarahkan kepada dirinya. Itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat sebaiknya kamu bagi-bagikan kepada kerabatmu. Faqala Abu Talhah, maka Abu Talhah menjawab, af'alu ya Rasulullah, aku akan lakukan wahai Rasulullah. Faqasamaha Abu Talhah fi aqaribihi wa bani ammih, maka Abu Talhah pun membagi-bagikannya kepada kerabatnya dan kepada anak-anak pamannya. Muttafaqun alaih. Kamu sekali-kali tidak sampai dan tidak akan mendapatkan albir, kebajikan. Albir artinya adalah sebuah kata yang menyeluruh tentang kebajikan, yaitu jalan yang menyampaikan kepada surga. Albir, jalan yang menyampaikan kepada surga. Jahatnya tukang mabok, minuman keras mereknya albir. Ini dia. Apa namanya? Penipuan. Bir, minuman keras itu jalan ke neraka, bukan ke surga. Sedangkan albir, kebaikan yang mengantarkan ke surga. Kalian tidak mendapatkan kebaikan yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dari harta kalian yang terbaik dan yang paling istimewa. Hal itu karena berinfak dengan apa-apa yang baik, lagi disayangi oleh jiwa, merupakan tanda yang paling besar dari kelapangan jiwa dan sifatnya yang mulia. Jadi orang mulia itu yang diberikan yang dia suka. Bukan makanan setengah basi, daripada nggak kemakan kasih tetangga. Boleh. Kalau mau ngasih yang baik. Jiwa yang mulia, kasih sayangnya dan kelembutannya, dan juga merupakan tanda yang paling jelas tentang kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sikap mendahulukan Allah Azza wa Jalla atas kecintaannya terhadap harta yang sangat dicintai oleh jiwa. Karena jiwa manusia cinta harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang besar. Kalau bisa kita kalahkan cinta kita kepada harta, lalu kita serahkan di jalan Allah, berarti engkau benar imannya kepada Allah, jujur. Karena itu barang siapa yang mendahulukan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla atas kecintaan terhadap dirinya sendiri, maka sungguhnya dia telah mencapai puncak kesempurnaan. Demikian pula bagi seorang yang menginfakkan hal-hal yang baik dan berbuat kebajikan kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, niscaya Allah Azza wa Jalla akan
berbuat baik kepadanya dan membimbingnya kepada perbuatan-perbuatan dan akhlak-akhlak yang tidak mungkin dapat diperoleh dengan selain kondisi seperti ini. Allah akan berikan keistimewaan kepada orang seperti itu, yang berani menginfakkan harta yang paling dicintainya di jalan Allah. Pasti Allah akan berikan kepadanya pemberian yang istimewa. Demikian juga barang siapa yang menunaikan infak dengan bentuk yang seperti ini, yakni memilih yang terbaik, niscaya pelaksanaannya terhadap amalan-amalan solih lainnya dan akhlak-akhlak yang mulia adalah lebih baik dan lebih patut. Kalau menginfakkan harta yang paling dicintainya saja dia bisa, apalagi cuman menjamu tamu, apalagi cuman membantu kawan, lebih bisa lagi. Di samping berinfak dengan hal-hal yang baik merupakan bentuk yang paling sempurna, maka seberapapun seorang hamba berinfak, baik sedikit maupun banyak, dari yang baik atau yang lainnya, sungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Jadi kalau nggak sanggup kita infak yang banyak seperti Abu Thalhah, ya infak sedikit juga nggak apa-apa. 2.000 Ustaz, 2.000 juga boleh. 1.000 gimana? 1.000 nggak apa-apa. Gopay deh. Nggak apa-apa. Itu kotak amal isinya duit gopean. Bendahara masjid buka celengan, waduh, wajahnya berseri-seri. Karena terkena pantulan sinar duit recehan. Nggak apa-apa, boleh. Daripada enggak. Ya. Sedekah, infak. Karena pahalanya sangat besar dan bukti keimanan. Was-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti. Dibawakan hadis ini di bab berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturahmi karena Nabi menganjurkan agar kau berikan antaj'alaha fil aqrabin, hendaknya kau berikan kepada kerabat dekatmu. Hadis 321. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma dia berkata, aqbala rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, datang seorang lelaki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, ubayyuka 'alal hijrati wal jihadi abtaghil ajra minallahi ta'ala. Aku berbaiat, yakni sumpah setia kepadamu untuk hijrah. Hijrah, pindah dari negeri kafir ke negeri muslim. Hijrah, pindah dari negeri yang tidak sanggup mengamalkan syariat ke negeri yang kita bisa mengamalkan syariat. Selama di muka bumi ada negeri kafir, ada negeri muslim, maka disyariatkan kita hijrah dari negeri kafir menuju negeri muslim. Adapun dari Mekah ke Madinah sudah tidak ada lagi. La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun faidastunfirtun fanfiru. Tidak ada lagi kewajiban hijrah setelah pembukaan kota Mekah. Yang ada adalah jihad dan niat. Apabila kalian disuruh berangkat untuk berjihad, maka berangkatlah.
Karena negeri Mekah selamanya akan menjadi negeri Islam. Tidak akan mungkin dijajah lagi. Sehingga nggak ada kewajiban hijrah dari kota Mekah. Aku berbaiat kepadamu untuk hijrah wal jihad dan berjihad. Jihad makna pertamanya berperang. Berperang melawan orang kafir. Itu anak-anak muda di zaman Nabi, kalau bilang mau perang, pada lari mereka mau daftar. Dilihat sama Nabi. Yang gede boleh ikut, yang kecil nggak boleh ikut. Usamah bin Zaid gitu. Mau ikut? Nggak boleh. Kemudian ketika ada pendaftaran berangkat perang lagi, Usamah diri ditegak-tegakin badannya biar kelihatan tinggi. Nabi ngelihat itu akhirnya diajak untuk ikut perang. Semangat. Karena jihad itu pintu tengah masuk surga. Demi mengharapkan ganjaran dari Allah Ta'ala. Nabi bertanya, fahal laka min walidayka ahadun hayyun? Apakah masih ada salah satu dari kedua orang tuamu yang masih hidup? Qala na'am, bal kilahuma. Kata sahabat itu, iya, bahkan kedua-dua orang tuaku masih hidup. Nabi bersabda, fatabtaghil ajra minallahi ta'ala. Bukankah kamu mengharapkan ganjaran dari Allah Ta'ala? Qala na'am. Dia mengatakan iya. Qala farji ila walidaik. Pulang, temui orang tuamu. Fa'ahsin sohbatahuma. Dan baik-baiklah kamu bersahabat dengan keduanya. Muttafaqun alaih. Wa hadza lafdhu Muslim, dan ini adalah lafaz Imam Muslim. Wa fi riwayati lahuma, dalam riwayat bagi Bukhari dan Muslim, ja'a rajulun fasta'danahu fil jihad, datang seorang lelaki minta izin untuk jihad. Faqal, lalu Nabi bertanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am, orang itu mengatakan iya. Qala fafihima fajahid, pada keduanya ada jihad. Pada kedua orang tua ada jihad. Bukan maknanya perang dengan orang tua, maknanya berbakti kepada kedua orang tua, bagian daripada jihad. Berbakti kepada kedua orang tua, bagian dari jihad. Jihadlah kamu dengan tenagamu. Jihadlah kamu dengan sopan santunmu. Jihadlah kamu dengan hartamu. Berikan kepada orang tua kita sebagai bentuk jihad. Fiqhul hadis, fikih hadis ini, wujubul hijrati wal jihad. Wajib hijrah, wajib jihad. Barang siapa yang belum pernah berjihad dan tidak niat dalam hatinya untuk berjihad, maka dia mati dalam salah satu cabang kemunafikan. Maka minimal kita niat untuk berjihad. Saatnya berangkat perang, berangkat. Yang kedua, al-muslimu yabtaghi fima ya'ti wa yada'ul ajru minallahi ta'ala. Seorang muslim senantiasa mengharapkan ganjaran kepada Allah Ta'ala pada apa yang datang dan pergi.
Jadi kita mendapatkan sesuatu mengharapkan ganjaran dari Allah, meninggalkan sesuatu juga mengharapkan ganjaran dari Allah. Birrul walidain min aujabil wajibat. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban yang paling wajib. Jadi bagi anak laki-laki, kewajiban pertama wajib kepada berbakti kepada ibu dan bapak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah mewajibkan agar kamu jangan beribadah kecuali kepadanya, dan kepada kedua orang tua hendaknya kamu berbuat ihsan. Ranking 2 kewajiban setelah tauhid, birrul walidain. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah telah wajibkan jangan kamu beribadah kecuali kepadanya. Wa bil walidaini ihsana. Yang kedua, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan yang belum bersuami. Adapun wanita yang telah bersuami, maka baktinya dia, jalannya dia ke surga adalah suaminya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hasanat farjaha qila laha udkhulil jannata min haitsu abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita salat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suaminya dan menjaga kemaluannya, maka dikatakan kepadanya, masuk kamu ke surga lewat pintu yang mana kamu suka. Jadi jalan masuk surganya wanita setelah menikah, salat 5 waktu, puasa Ramadan, berbakti sama suami, dan menjaga kemaluan. Cuman 4 ini bagi perempuan. Pelajaran yang lain, idza kana al-muslimu yastati'ul muhafadhati ala dinihi wa taqwahu ma'a bir abawaihi fahada hasan. Apabila seorang muslim sanggup untuk menjaga agamanya, bertakwa kepadanya dan berbakti kepada kedua orang tuanya, ini yang baik. Wa man lam yastati illa bil firar bidinihi wa qaddama dinahu kama sana'a as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin. Barang siapa yang enggak sanggup kecuali lari dengan membawa agamanya, dia lebih mendahulukan agamanya sebagaimana yang dilakukan oleh as-sabiqunal awwalun minal muhajirin. Dulu kaum muhajirin mendapatkan keutamaan yang besar karena mereka lari dengan membawa agamanya. Jadi menyelamatkan agamanya, lari dari Mekah, pindah ke Madinah demi menyelamatkan agamanya. Kita tidak ada hijrah sekarang ini karena kita sudah ada di negara Islam. Maka kita berbuat baik mencari jalan surga, salah satunya dengan berbakti kepada orang tua. Adzan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du.
Pelajaran yang lain yang dipetik dari hadis ini, taqdimu birrul walidaini ala furudil kifayati wat tatawwu'. Mendahulukan berbakti kepada kedua orang tua daripada amal-amal fardu kifayah dan amal-amal tatawwu'. Amal-amal sunnah tambahan. Karena berbakti kepada orang tua hukumnya fardu ain, wajib. Sedangkan jihad untuk meluaskan wilayah Islam hukumnya fardu kifayah. Sehingga berbakti kepada kedua orang tua lebih didahulukan. Pelajaran yang lain, kullu ma yashukku 'ala nafsi yusamma jihadan. Semua yang memberatkan jiwa disebut jihad. Karena arti jihad secara bahasa yaitu badlul juhdi, mencurahkan kesungguhan. Menuntut ilmu berat, maka menuntut ilmu bagian daripada jihad. Hadis berikutnya. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Darinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasilu alladhi idza qata'at rahimuhu wa salaha. Rawahul Bukhari. Nabi SAW bersabda, laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah yang namanya menyambung itu membalas. Orang baik sama kita, kita baik sama dia. Itu bukan menyambung silaturahmi. Karena saudaranya baik sama kita, maka kita baikin lagi. Itu bukan menyambung silaturahmi. Walakinnal wasil, akan tetapi yang namanya menyambung, orang yang menyambung, alladzi idza qata'at rahimuhu, yakni orang yang rahimnya memutuskan hubungan dengan dia, wasolaha, dia yang menyambungnya. Rawahul Bukhari. Jadi saudara yang ngejauhin kita, saudara yang membenci kita, saudara yang musuhin kita, itu yang kita datangi. Kita kasih duit, kita kasih duit, kita kasih duit. Lama-lama baik apa enggak? Baik. Berarti menyambung silaturahmi butuh duit. Itu baru namanya menyambung. Bibi kita musuhan dengan ibu kita, kita datengin bibi kita. Kita kasih kebaikan, kita kasih kebaikan. Akhirnya bibi kita datang ke rumah kita, baikan sama ibu kita. Itu menyambung. Mungkin karena urusan warisan, urusan utang, saudara jadi musuh. Gara-gara utang, gara-gara warisan, nah kita baik-baikin agar damai. Itu menyambung silaturahmi yang mendatangkan panjang umur dan luasnya rezeki. Fiqhul hadis, faidah yang diambil dari hadis ini, fikih hadisnya, alal muslimi ayyabda'a fi silati arhamih. Wajib bagi seorang muslim untuk memulai dalam menyambung silaturahmi. Wa yastamirru ala dzalik, dan terus menerus seperti itu.
Walau lam yuqabilu sani'ihi bil ihsan. Walaupun kebaikannya tidak ditanggapi dengan kebaikan. Ketemu assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu assalamualaikum. Dia enggak jawab salam. Tetap kita ketemu assalamualaikum. Udah saya baikin 3 kali, dia nggak mau juga, ya udahlah, nggak apa-apa, nggak punya saudara dia. Nggak ada batasannya 3 kali, nggak ada menyambung hubungan dibatasi dengan 3 kali. Sampai kapan? Sampai mati. Pegel deh hati gua. Itulah ganjaran yang besar, harus dengan pengorbanan yang besar pula. Bagaimana pahalanya besar, rizkinya melimpah, umurnya panjang, masa amalnya ringan? Amalnya berat. Amalnya berat. Yang kedua, wujubu ikhlasil a'malillah. Wajib kita mengikhlaskan amal karena Allah. Sebab yang bikin berat itu sebabnya enggak ikhlas. Orang berat berbuat baik, penyebabnya apa? Enggak ikhlas. Mau baikin orang, harapannya, ya dia tahu diri dong. Kalau udah aku baikin dia juga harus baik. Berarti kamu berbuat baik agar dia membalas. Kalau ikhlas, saya berbuat baik saja. Tapi dia nggak ada ngertinya. Gitu. Biarin aja, saya berbuat baik bukan agar dia ngerti. Tapi saya berbuat baik agar Allah memberi pahala. Kita berbuat baik sama orang, harapannya apa ya? Dia ngerti dong. Itu sopan kayak sama kita. Gitu. Biarin dia songong juga, biarin. Yang penting kita berbuat baik. Yang rugi, yang songong apa yang baik? Yang baik. Sampai dinasehatkan. Nah, kalau kamu mau tidur, jadikan dirimu dalam kondisi terdolimi, bukan menzolimi. Jadi biarlah kita ini sebagai orang yang terdolimi, bukan orang yang menzolimi. Sebab yang untung, yang didolimi, apa yang menzolimi? Yang didolimi. Makinan kita didolimi, makinan untung. Makinan kita didolimi, makinan untung. Gitu. Tetapi makinan kita zalim, makin rugi. Walaupun yang zalim sama kita adalah orang yang dekat dengan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istrimu, anak-anakmu adalah musuh bagimu. Fahdharuhum, hati-hati dengan anak istri. Surat At-Taghabun ayat 14. Jadi istri dan anak itu musuh, hati-hati. Jadi harus kita lawan, namanya musuh. Jawabannya enggak. Kelanjutan ayatnya,
wa in ta'fu, kalau kamu memaafkan, wa tasfahu, dan kamu berlapang dada, wa taghfiru, dan kamu tutupi kesalahannya, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu. Istri menghalangi kita dari ngaji, istri menghalangi kita dari menuntut ilmu syar'i. Karena sebagian orang mengatakan bahwa ini seperti musuh dalam selimut, yaitu musuh yang tidak disadari. Rasa cinta terhadap istri dan anak-anak dengan rasa cinta yang berlebihan, sehingga membuatnya tidak bisa menimbang dengan timbangan syar'i. Akhirnya dia menuruti semua keinginan istri-istri dan anak-anaknya, dan dia terjerumus ke dalam kemaksiatan tanpa dia sadari. Ibnu Abbas ditanya oleh seorang lelaki mengenai ayat ini. Hai orang-orang yang mukmin, sungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Beliau menjawab, mereka adalah para lelaki penduduk Mekah yang telah masuk Islam dan ingin menemui Nabi SAW. Namun istri-istri dan anak-anak mereka enggan jika mereka ditinggal untuk menemui Rasulullah SAW. Ketika mereka mendatangi Rasulullah SAW, mereka melihat orang-orang yang telah datang lebih dahulu sungguh telah memahami agama, sehingga mereka berniat ingin menghukum istri-istri dan anak-anak mereka. Maka turunlah ayat ini, hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan ini bukan hanya untuk para istri saja, namun para suami juga bisa menjadi musuh bagi para istri jika mereka menghalang-halangi istri-istri mereka untuk taat kepada Allah. Dan jika kalian memaafkan, kalian santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini merupakan arahan ilahi yang indah. Karena dalam ayat ini menjelaskan bahwa meskipun di antara istri-istri dan anak-anak ada yang merupakan musuh, dan kita diperintahkan untuk waspada dan hati-hati, namun bukan berarti lantas kita menjadi pelit, marah kepada istri dan anak-anak. Karena bagaimanapun mereka adalah istri-istri dan anak-anak kita. Allah Azza wa Jalla memberi arahan dan bimbingan. Wa in ta'fu, kalau kamu maafkan, wa tasfahu, dan kamu berlapang dada. Yaitu melapangkan dada tanpa perlu mencela. Namun cukup menasihati. Karena ketika mereka salah, hakikatnya sang suami juga salah kalau terlalu mengikuti kemauan mereka. Wa taghfiru, dan kamu tutupi, yaitu menutupi kesalahan mereka. Tidak perlu bercerita kepada orang lain, sebab dia tidak bisa melakukan ketaatan karena disebabkan istri-istri dan anak-anaknya. Afan, kemarin gua nggak ngaji. Kenapa? Gue udah keluar, ditarik lagi masuk sama istri. Gak usah diceritain. Karena kesalahan mereka bukanlah untuk diceritakan kepada orang lain. Maka di sini Allah memberikan solusi. Dan jika kalian memaafkan dan kalian tidak mencela serta menutupi kesalahan mereka, mengapa suami dilarang untuk memarahi istri-istri dan anak-anaknya yang telah membuatnya lalai dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla?
Hal ini karena bagaimanapun juga mereka adalah istri-istri dan anak-anaknya. Dan bukanlah orang lain, yang mana mereka adalah kecintaannya, yang memiliki jasa baik lainnya. Makanya kalau kita benci sama istri, ingat-ingat kebaikannya. Memberikan kebahagiaan kepadanya, karenanya dilarang untuk mencela dan memarahi mereka atau menghukum mereka. Istilah ini dalam tafsir namanya al-ikhtiras. Allah Azza wa Jalla mendatangkan suatu pernyataan untuk menepis prasangka yang keliru, yang mungkin akan muncul terhadap pernyataan yang sebelumnya. Kan sebelumnya dikatakan, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka hati-hatilah kalian terhadap mereka. Umumnya dibaca hanya sampai di situ. Maka ketika ada seorang yang membaca ayat ini khawatir salah paham dan menyangka harus menghukum anak dan istrinya yang menyebabkannya lalai, maka untuk menepis kemungkinan prasangka ini, Allah menjelaskan, jika kalian maafkan dan kalian tidak mencela serta menutupi kesalahan mereka, ini menunjukkan untuk kita tetap harus sayang kepada istri-istri dan anak-anak kita meskipun dalam kondisi mereka jelas-jelas salah. Alangkah lamanya kita mendengar penjelasan seperti ini. Belum pernah menjelaskan, mendengarkan istri jelas-jelas salah tetap harus disayangi. Kadang-kadang terlalu gagah kita. Enggak nurut sama gua cancel lo. Gitu. Mau ganti berapa kali, istri tetap bengkok. Mau ganti berapa kali, istri tetap apa? Karena istri diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Yang paling bengkok apanya? Paling atasnya. Kalau tulang rusuk lurus kemudian melengkung, nah paling ujungnya tuh bengkok begini. Maksudnya yang paling bengkok itu mulutnya. Itu. Perempuan itu mulutnya kalau ngomong itu. Sakit apa enggak antum? Gimana sakitnya? Ya Allah. Jika kalian maafkan dan kalian tidak mencela serta menutupi kesalahan mereka, ini menunjukkan untuk kita tetap harus sayang kepada istri-istri dan anak-anak kita meskipun dalam kondisi mereka jelas-jelas salah. Entah karena menjerumuskan kita sehingga menjadi pelit. Ada istri yang bikin suami jadi pelit. Mau sedekah ke masjid, kan banyak-banyak. Habis ntar. Atau menghalangi kita dari menuntut ilmu, ngaji mulu, nggak ada waktu buat istri, gitu. Jalan-jalan kayak gitu. Itu istri. Kata yang di atas, gue banget tuh. Atau menyebabkan kita kurang berbakti kepada kedua orang tua dan lain-lain. Namun kita tetap dilarang untuk memarahi mereka, mencela mereka, dan mengumbar aib mereka. Apalagi jika kesalahan mereka hanya berupa kesalahan yang ringan. Maka lebih dilarang lagi bagi kita untuk memarahi mereka, mencela mereka, dan mengumbar aib mereka. Hanya karena urusan istri nggak bisa masak, nggak apa-apa. Zaman sekarang tinggal ke warteg, tinggal milih. Dan jika seorang suami sudah melakukan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan,
Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Dan jika kalian maafkan, kalian tidak mencela serta menutupi kesalahan mereka, maka Allah mengatakan fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maksudnya al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Sebagaimana kalian mengampuni istri-istri dan anak-anak kalian, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni kalian. Jadi kenapa istrimu bandel dibiarin aja enggak? Itu. Bukan dibiarin, sudah dinasehatin. Tapi itu masih begitu aja, cancel kek, enak aja. Jadi apa tujuannya? Biar Allah mengampuni saya. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla tidak memberi janji-janji yang lain. Misalnya kalau kamu maafkan, kamu tutupi, kamu berlapang dada, nanti juga dia baik sendiri. Enggak. Nanti juga sadar sendiri. Bukan itu yang dijanjikan. Allah hanya menjanjikan janji akhirat. Yaitu ketika seorang suami memaafkan istri-istri dan anak-anaknya, menasehati mereka, tidak mencela mereka, dan tidak membongkar aib mereka, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuninya. Itu balasannya. Allah mengampuni kita. Dan ini yang paling diharapkan oleh seorang mukmin di akhirat. Yang kita butuhkan kan ampunan Allah. Yaitu diampuni dosa-dosanya. Itu manfaat yang paling penting buat kita. Ya, jadi menyambung silaturahim. Bagaimana kita akan menyambung silaturahim dengan orang luar, sedangkan di dalam rumah kita juga tidak dikuatkan. Jadi banyak-banyak sabar menghadapi anak dan istri. Begitu juga istri sabar menghadapi suami. Itu. Memaafkan. Walaupun jelas-jelas apa? Salah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.